031087. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Khaled Sumaili dengan NIM 2111031117. Perkenalkan, nama saya Kemang Krisna Lestari dengan NIM 211031085. Perkenalkan, nama saya Rahi Fitriani dengan NIM 2111031096. Baik, perkenalkan nama saya Kader Roni Arjaya dengan NIM 2111031122. Perkenalkan, nama saya Luputu Arnita Dewi dengan NIM 2111031094. Baik, perkenalkan nama saya Putri Yuna Pratiwi dengan NIM 211031095. Om Swastiastu, saya Dinda dan hari ini saya berada di Desa Tenganan Penggringsingan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan lingkungan yang ada di Desa Tenganan. Langsung saja simak videonya. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kelian dari Desa Tenganan. Sebelumnya atas nama siapa, Pak? Yang Putu Yudiana. Putu Yudiana. Di sini saya izin bertanya, Pak ya, berapa luas halaman di Desa Tenganan? Kalau luas wilayah Desa Tenganan Penggringsingan itu 917,2 hektar. Nah, itu yang sudah menurut aturan adat Alugawik itu yang sudah zonanya sudah di ada 255 hektar nih ke sawah, 591 hektar nih ke hutan adat. Nah, sisanya 7% ke baru pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Inilah yang wilayah niki yang dijaga atau dinaungi oleh Alugawik. Salah satunya kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Kami tidak boleh merubah fungsi tata guna lahan yang sudah kami warisi secara turun-temurun. Jadi kan Bapak tadi sempat menyebutkan tentang awik-awik ya, Pak. Saya pernah baca juga kalau ada awik-awik yang tidak boleh memotong pohon sembarangan, kemudian tidak boleh memindahkan pohon, juga tidak boleh menggali tanah. Itu kenapa ada awik-awik itu nggih, Pak? Mungkin di awik-awik mungkin dalam 21 pasal salah satunya yang tadi niki kami tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat. Nah, izin itu ada 4 kriteria permohonan izin. Salah satunya mati, kedua mapih atau penyarangan, ketiga sang atau kayu bakar, keempat tumapung. Nah, ketika di tanah, karena di Tenganan itu kan tanahnya tanah wilayah, semua haknya dinaungi oleh desa walaupun ada kepemilikan secara pribadi, tapi kepemilikan pribadi ini tidak mutlak, masih ada aturan desa di dalamnya, ada hak-hak desa di dalamnya. Salah satunya misalnya ada ngambang, ngalang, ngerampak gitu untuk pencarian kayu untuk dibutuhkan untuk fasilitas umum. Nah, di tanah pribadi pun niki ada hak larangan untuk desa. Salah satunya tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat, kecuali yang 4 niki. Nah, semasih pohon niki berdiri, warga kami wajib melakukan pemeriksaan. Kalau sudah rebah otomatis bisa digarap. Nah, ketika masih berdiri, warga kami datang ke Balai Agung atau Balai Adat lah, melapor. Nanti kita dari adat akan mengutus 3 orang untuk verifikasi layak atau tidak pohon ini ditebang. Karena syarat bagi mati di Tenganan adalah 2/3 dari dahannya ini sudah mati. Ini ya 3 orang itu yang memutuskan bahwa kayu ini mati atau tidak, atau layak atau tidak. Nah, ketika sudah layak ditebang, mereka wajib kembali ke adat. Kita bayar Rp2.000, pemilik bayar Rp2.000. Jenis nanti dicatat sebagai bentuk registrasi jenis kayu, posisi kayu, pemilik, penggarap, dan alasan kayu ditebang. Kedua, penyarangan atau ngapih yang berjejer 3 sejenis, yang di tengah bisa diminta, artinya dipotong, tapi dengan proses yang tadi verifikasi.
Nah, ketiga kayu bakar untuk upacara perkawinan, untuk upacara kematian dan sebagainya. Warga kami boleh menebang pohon, tentunya dengan izin registrasi dan bayar Rp2.000. Itu untuk kayu bakar. Tapi kalau untuk kayu bakar saya pikir mungkin udah nggak begitu relevan, masih nyari, cuman nggak banyak. Hanya kepentingan untuk masak-masak tertentu, karena harga sekarang kalau nyari kayu bakar di hutan itu jauh lebih tinggi daripada beli gas. Artinya nebang pohonnya di Pertamina kan itu. Ketiga, tumapung untuk keluarga baru. Keluarga baru niki satu pekarangan niki hanya boleh ditempati oleh satu kepala keluarga. Seandainya anaknya nikah, otomatis mereka akan harus pindah karena di tanah-tanah atau karang itu sudah disediakan oleh desa. Nah, kenapa alasannya? Itu yang bikin kearifan bagi leluhur kami. Kita di Tenganan ini sangat-sangat menjaga alam. Kata Tenganan, ini kan ada di tengah. Ada dua versi. Kita di tengah-tengah itu karena kita diapit oleh bukit. Bukit Kangin, Bukit Kaji, Bukit Kau. Semua ini ke hutan dan tegala. Nah, seandainya kalau kita pikir leluhur kita tidak punya kearifan seperti yang tadi nih, banyak pohon yang ditebang itu, takutnya kan longsor. Mikir karena makanya sangat-sangat arif lah leluhur kita menerapkan aturan adat yang sedemikian. Bukan hanya tiang pikir, bukan hanya yang penebangan pohon, termasuk kita pakai batu bata. Kan adik-adik lihat banyak bangunan yang punya pakai batu bata, tapi kami tidak boleh buat batu bata. Nah, ketika buat batu bata kan ada penggalian yang mungkin tidak terkendali menyebabkan longsor, dan di samping itu akan mengenal ada genangan kan, sumber penyakit. Kedua, Tenganan itu dari dulu pun dari turun-temurun Tenganan ini terkenal sebagai penghasil tua. Tingkat konsumsi gula merah nih, bukan konsumsi, pemakaian gula merah nih di Tenganan sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin secara hemat kami pengguna gula merah banyak, bahan dasarnya ada, kan kita buat. Tapi kami orang Tenganan secara aturan adat, kalau tidak salah dia pasal 14, kami tidak boleh membuat arak dan membuat gula merah. Ada yang mengatakan kita orang-orang Tenganan kan orang-orang Indra ini minumannya tuak, tapi bagi kami warga Tenganan, tuak dan arak itu saat pembuatannya ini perlu kayu bakar, termasuk batu bata. Nah, mungkin menghindari pencurian kayu bakar, hal ini yang dilarang. Itu salah satu bentuk perlindungan alam itu, ya memang kita dilarang untuk membuat sesuatu yang menggunakan banyak kayu bakar. Itu mungkin salah satu kenapa yang menyebabkan, mungkin dari leluhur kami berpikir kalau ini dibabat habis ya longsor. Jadi seperti itu. Tadi kan saya juga sudah sempat ya Pak ke rumah-rumah warga yang lain gitu. Mayoritas rumahnya itu strukturnya itu kan sama. Mengapa struktur rumah di Desa Tenganan itu sama ya Pak? Dan bagaimana sih strukturnya? Apakah dapur harus menghadap ke timur atau bagaimana Pak? Terkait dengan konsep, karena kita orang-orang Tenganan kan orang-orang prajurit, orang sejarah, kami orang-orang prajurit. Nah, konsep pemukiman kami, konsep desa kami adalah jaga satru. Jaga itu, menjaga satru itu musuh. Nanti kan ada 4 pintu, apalagi dari Balai Wantilan itu kelihatan yang di timur, di utara ada satu kan, di lapangan di sini ada satu. Nah, itu terkait dengan konsep pemukiman rumah. Kita juga beda. Kalau Bali pada umumnya mereka kan utama mandalanya ke Kajakangin, timur laut. Kalau kami di Tenganan meulu ke tengah. Meulu ke tengah itu jalan yang di tengah itu yang dianggap utama mandalnya, poros sucinya ada di tengah. Jadi kalau yang paling barat di tengah itu, di paling barat ada istilah di sini kan ada 6 deret rumah tuh yang dikenal dengan Banjar, Banjar Kau, Banjar Tengah, Banjar Kangin. Nah, di Banjar Kau itu ada Banjar Kau deretan Dawan, ada Banjar Kau deretan Danginan. Yang deretan Dawan ini menghadap ke timur, yang deretan Danginan menghadap ke barat. Kalau yang menghadap ke timur, tempat sucinya di timur, seperti ini kan timur itu. Ya. Kalau yang menghadap ke barat, tempat sucinya di barat. Jalan yang di tengah ini kan dianggap suci karena terkait kita juga orang-orang prajurit.
Itu pun termuat di motif geringsing di motif lubeng yang ada di uang 75.000. Nah, terkait dengan konsep yang rumah di Tenganan, ini ada 4 bangunan inti di Tenganan. 1 balai buge, 1 balai suci, termasuk natah ini untuk parayangan sanggah. Kalau Tenganan itu enggak ada belajar setengah kaje, setengah kelon, itu kemulan. Terus ini balai tengah rumah meten. Balai tengah itu terdiri dari 2 ruang, kelahiran dan kematian. Terus atasnya lumbung sebagai simbol kehidupan, lahir mati lumbung itu akan berkaitan. Balai tengah rumah meten itu adalah untuk kamar tidur, termasuk ini kan parayangan, pawongan. Paling belakang itu dapur, belakang dapur itu tebe. Nah tadi adik-adik nunggu itu tebe, cuman karena saya di paling selatan lah, biasanya tebe orang Tenganan itu tempat peternakan babi. Semua orang Tenganan pasti memelihara babi, bukan untuk bisnis tapi untuk kepentingan upacara. Nah tebe itu kan paling belakang, Palemahan. Ini kebetulan yang menghadap ke timur. Nanti kalau yang menghadap ke barat berarti tebenya di sini, di balik. Nah ada 4 bangunan terkait dengan konsep itu juga. Hampir semua konsep di Tenganan itu adalah tapak dara, rumah tapak dara, pemukiman tapak dara, termasuk geringsing. Semua motif geringsing itu dasarnya adalah tapak dara atau tanah tambak. Inilah yang mengandung konsep keseimbangan, bagaimana kami diharapkan untuk hidup seimbang. Hanya geringsing, ini kan ada yang mengatakan gering itu memang wabah, sing itu tidak. Ada yang mengatakan pakai kain tidak akan sakit, tapi filosofi yang dari motif-motif Tenganan itu adalah warnanya ada 3, merah, hitam, putih, dan semua motifnya adalah seimbang langsungnya. Terus terutama tapak dara sebagai konsep keseimbangan untuk manusia Tenganan. Salah satunya kami harus menjaga alam kan itu. Termasuk ayunan, mungkin kalau dilihat dari samping ayunan itu adalah tanda tanya. Kita diputar, inilah proses keseimbangan Tenganan. Seperti itu. Nah, kemudian puranya juga Pak, puranya itu kan berbeda dengan di desa di Bali pada umumnya ya Pak ya. Itu ada filosofinya nggak Pak? Nah, kalau terkait pura, saya tidak semua pura sih sebenarnya. Ada beberapa tipe pura yang memang yang kami warisi turun temurun. Ada yang sedikit mengikuti konsep yang di luar, kayak Pura Seri, Pura Anyar itu. Tapi yang pikir tidak upacaranya dibilang seperti Tenganan. Beda dengan di luar, beda. Ada beberapa pura yang memang kental dengan sabut. Kalau kita bilang sabut, kita kan mengikuti kalender Tenganan, bahkan kalender kita juga beda. Sekarang ini baru bulan keempat kalender Tenganan. Kalau di luar kan bulan 11. Oke. Nah kalau konsep-konsep pura kita terkait dengan pura masih memegang teguh ada bahasa terap kali sabar. Apa yang leluhur kami warisi itulah yang akan kami laksanakan. Nah banyak pura-pura itu cuma kata batu, hanya batu-batu kayak peninggalan megalitikum, termasuk penataran yang santi itu pun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Di barat juga nanti bisa dilihat dari luar, ini ada pura Batan Cagi, ini hanya tata batu. Nah memang seperti itulah kami warisi, yang itu yang kami tetap lestarikan. Mungkin perbaikannya terkait nih pembersihan ataupun pernah direhab nih, apa wujud aslinya kan itu kami tampilkan. Mungkin di dalamnya dipakai perkerasan semen, cuman kita semaksimal mungkin supaya tetap mewarisi yang dari dulu. Nah kemudian juga dalam membangun rumah baru itu boleh nggak Pak membangun rumah baru di lingkungan desa Tenganan ini? Kalau pekarangan itu kan memang sudah dari turun temurun. Artinya masih ada beberapa pekarangan. Itulah yang dipilih oleh keluarga baru. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk desa Tenganan selanjutnya? Kalau dari sisi alam dan hutan dan sebagainya, yang berharap, dan bukan harapan yang pribadi, harapan semua orang Tenganan, apa yang leluhur kami warisi agar tetap lestari dan masyarakat kita bisa menikmati seterusnya tanpa menghilangkan dari tradisi dan budaya yang ada. Walaupun kita harus, ini wajib sebenarnya,
masyarakat ini harus mengikuti perkembangan zaman. Hanya apakah Tenganan berubah? Nanti itu pasti berubah. Siapapun ini berubah. Yang menyebabkan perubahan juga banyak. Teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Makanya orang Tenganan itu berharap semua kita terima, yang penting tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya yang kami warisi. Makanya harapan satu-satunya adalah budaya budaya dan tradisi yang kami warisi secara turun-temurun, semoga ini bisa dinikmati seterusnya oleh anak. Baik, sekarang saya telah bersama Bli Rio selaku Trune dari Desa Tenganan. Nah, di sini saya ingin bertanya ya Bli, apa sih motivasi Bli kenapa kok mau tetap di desa gitu, nggak mau berkarir keluar gitu? Alasan kenapa setelah kuliah tidak berkarir di luar tapi memilih balik ke desa, karena saya merasa dulu waktu saya kuliah dan sebelum kuliah itu saya banyak dibantu sama desa, ya. Jadi banyak hal lah gitu yang saya merasa kalau diri saya itu sangat-sangat dibantu oleh desa. Makanya setelah tamat saya memutuskan untuk kembali ke desa karena saya ingin berterima kasih, ingin memberikan kembali apa yang saya terima dulu. Jadi Bli ini kan sebagai Trune ya di Desa Tenganan. Bagaimana cara Bli itu untuk melestarikan Desa Tenganan, dan apa sih motivasi Bli untuk melestarikan Desa Tenganan ini? Kalau caranya melestarikan mungkin sempat disampaikan tadi. Jadi caranya ya dengan mendedikasikan tenaga, waktu dan pikiran untuk desa gitu. Contohnya ya belajar tentang apa yang ada di desa, berkegiatan di desa seperti itu. Sebagai Trune ya Bli ya, bagaimana sih cara memelihara gitu? Di sini kan sumber daya alamnya pasti sangat banyak sekali Bli ya. Sebagai Trune itu bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang begitu banyak di Desa Tenganan? Pengelolaan sumber daya alam. Jadi karena Trune juga kebetulan diberikan lahan gitu untuk diurus. Walaupun yang menggarap lahan itu kan bukan Trune-nya langsung, tetapi Trune ya bisa ikut berkontribusi dalam pengelolaannya ya dengan memikirkan itu, maksudnya dengan mengurus walaupun secara tidak langsung ya. Jadi dengan mengontrol, dengan menjaga agar